jazakallah khairan katsiran kepada mereka yang sudah membuka sesi Q&A pada malam hari ini dengan sangat meriah, Masya Allah. Full prepare kayaknya, well prepare ya Mbak Mira. Sebelumnya sambil sedikit ini ya, apa namanya, menarik benang merah dari sifat spontan insting. Jadi waktu itu di chat sama salah satu admin dari Stephen Brain, karena kan nomor admin dari Stephen Brain itu kalau nggak salah ada 2 atau 3 gitu. Dan kodarullah lagi berganti HP, jadi Ana lupa tuh ngasih namanya atas nama siapa. Lagi ngebalesin chattingan, tiba-tiba masuk chat dari Stephen Brain, terbuka gitu kan gak mungkin di skip gitu karena tak khawatir nggak sopan dan lain sebagainya. Nanya, Bu bisa nggak ngisi Brainity Talk insting malam Kamis, spontan kan, bisa insya Allah gitu. Habis itu nengok harinya malam Kamis jam 7:30, waduh ada janji jam segini lagi mau rapat Zoom. Ya itulah awal mula kisah si insting ini yang salah satu masih apa ya, masih lost control di anak pribadi selaku MK insting itu kadang cepat mengiyakan, tapi nanti ketika udah mengiyakan atau mengapprove bingung sendiri, waduh gimana nih ngebaginya. Mungkin dari situ awal kisah mulanya. Ana mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berkumpul di dalam majelis ilmu, yang mana seperti yang kita ketahui apa ya, taman-taman surga itu kalau di muka bumi ini kan diibaratkan seperti majelis ilmu. Jadi harapannya semoga kita semua yang menyempatkan waktu, meluangkan waktu pada malam hari ini itu ibaratnya sedang berkumpul di taman-taman surganya Allah Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim berkali, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu seperti saat ini. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Stephen Brain. Ada Solver Ferry, ada Coach Herdian, ada dan rekan-rekan lainnya, aku Nana agak pelupa namanya, terutama Mbak Mira, yang mana telah memberikan kesempatan juga apa namanya ya, memberikan waktu lah untuk Ana bisa sharing di depan rekan-rekan promotor yang insya Allah promotor lain juga sama mumpuninya terkait dengan informasi Ana pribadi. Nama saya Ufa Unaja, saya asli Jakarta, lahir besar di sana. Setelah lulus kuliah, saya lulusan dari Lipia Jakarta, dan Al Hikmah Bekasi. Jadi Al Hikmah Bekasi saya ngambil kuliah 2 tempat. Ya insting ya, sebab bisa kan. Jadi 2 tempat. Di Al Hikmah Bekasi saya ngambil tafsir hadis. Lulus di tahun 2017. Di Lipia Jakarta saya ngambil pendidikan guru bahasa Arab. Lulus dari situ dapat tawaran bergabung mengajar di kampus Lipia juga. Alhamdulillah lulus yang di Lipia cabang Medan yang berlokasi di Jalan HM Yamin. Nah, di 2018 saya hijrah ke Medan. Di 2019 saya ketemu dengan Pak Suami. Beliau sudah dites Stephen, hasilnya intuiting introvert. Jadi hubungan kami alhamdulillah istri support suami. Kesibukan lainnya selain mengajar, suami alhamdulillah ada sekolah mendampingi juga saya di situ. Ada anak, alhamdulillah anak kami ada 2, dua-duanya thinking, alhamdulillah dua-duanya mensupport ibunya. Yang satu thinking introvert, yang satu thinking extrovert. Mungkin itu aja dari Ana terkait perkenalan secara personal, karena sebetulnya kayaknya lebih enak
apa ya, ngomong langsung gitu ya. Kalau virtual kayak ngomong sendiri. Apalagi kalau nggak kelihatan ini eh, apa namanya wajahnya gitu para peserta. Yang Ana lihat baru Mbak Mira doang. Jadi kayak ngomong sama foto profil. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulfa atas perkenalan lengkapnya ya dari Bu Ulfa. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah paham dengan konsep Steven, Mira rasa itu tujuannya ya dari kita tes Steven. Jadi kita nggak heran lagi Bapak Ibu dan tidak tercengang mungkin ya. Kok ada sih narasumber yang mungkin perkenalan tanpa PPT, tanpa gambar apapun yang memperkenalkan profil dirinya. Nah ini adalah karakternya dari insting Bapak Ibu. Jadi tanpa persiapan apapun, insting itu memiliki kelebihan spontan. Nah, jadi bisa spontan menyampaikan apapun, baik terlebih lagi itu tentang dirinya sendiri. Pasti itu sudah di luar kepala ya, Bapak Ibu ya. Nah, apalagi mungkin kalau ada yang ingin dia sampaikan, nah itu biasanya cenderung insting itu tanpa PPT, materi atau apapun, nah itu biasanya disampaikan secara lisan saja. Nah, itu adalah kelebihannya seorang insting ya Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin mana tahu Bapak Ibu di sini yang hadir pada malam hari ini ada dengan hasil tes Steven belah otak kiri ya Bu Ulfa ya, ada sensing, ada thinking mungkin ya kan, yang mungkin harus jelas nih prosedurnya dari 1, 2, 3 gitu. Nah, tujuan kita tes Steven adalah untuk tidak terlalu banyak mengkritik. Jadi ketika kita udah tes Steven, oh ternyata kita tahu si beliau ini hasil tes Stevennya insting, si beliau ini hasil tes Stevennya feeling, mungkin feeling dan insting juga butuh lebih banyak komunikasi. Nah, mungkin seperti Bu Ulfa juga yang tadi Bu Ulfa sampaikan, kalau Bu Ulfa di dalam Zoom ini ya secara virtual mungkin seperti ngomong sendiri ya, jadi komunikasi satu arah. Karena Bapak Ibu tidak terlihat wajahnya satu-satu kecuali Mira. Nah, beda lagi kalau misalnya Bu Ulfa di depan. Dan banyak sekali di depannya itu individu ya. Jadi ada misalnya satu ruangan 30 orang. Nah, itu mungkin akan lebih pede sebagai seorang insting. Nah, tapi kalau Mira pribadi ya sebagai seorang intuitif nggak masalah Bapak Ibu mau off cam ataupun off mic-nya juga itu nggak masalah karena menurut Mira kelebihan Mira adalah secara virtual ya seperti ini melalui Zoom rasanya lebih nyaman dibandingkan dengan offline. Mungkin kalau offline itu banyak persiapan atau seperti kadang keringat dingin juga kalau di depan itu banyak yang melihat gitu. Nah, ketika kita udah tes Steven banyak sekali hal yang bisa kita tahu ya dari kepribadian. Nah, itu makanya penting sekali untuk keluarga, satu keluarga itu tes Steven, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya usaha sendiri ataupun kantor sendiri. Nah, sambil Mira bercerita tadi ya, udah masuk satu pertanyaan dari Pak Andrea Prawira. Oke, baik. Kalau begitu izin Mira bacakan ya Bu Ulfa pertanyaannya. Pertanyaannya, Ya, ya. Assalamualaikum, izin bertanya, anak pertama saya thinking kelas 2 SD. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri anak agar dia bisa berani melihatkan skill yang dia punya atau bisa? Terima kasih. Nah, sebenarnya ya, kalau dari pertanyaan Pak Andrea sudah ada jawabannya. Oke, kalau begitu kita langsung saja mendengarkan tanggapan dari Bu Ulfa selaku orang tua atau ibu yang juga memiliki anak thinking. Silahkan Bu Ya, Ulfa. sama nih, Masya Allah. Ahlan Pak Andre, Pak Andrea dari mana Mbak Mira, dari Bali ya? Pak Andrea dari Iya, Bali. dari Bali. Masya Oh, Allah. Masya Allah, jauh nih. Pak Andrea mohon izin anaknya TI, TE. Ya, benar. Silakan mungkin sambil kita menunggu dari Pak Andrea, boleh disertakan lebih lengkapnya lagi. Kira-kira anaknya hasil tes TV-nya thinking introvert atau thinking extrovert, dan mungkin disertakan juga Pak Andrea apakah sudah tes TV atau belum. Nah, mungkin lebih bisa membantu Bu Ulfa untuk menjawab. Kalau begitu kita Mm-mm. masih menunggu tanggapan dari Pak Andrea. Sembari kita menunggu, mungkin boleh tanggapan dari Bu Ulfa secara umum tentang anak thinking bagaimana? Kalau yang apa izin menanggapi Mbak Mira, kalau ngeliat dari username-nya, oh, Oh, kalau baik. anaknya Anaknya insting. anak insting. Pak Andrea insting juga ya? Oh, insting anak. Oh, Pak Andreanya udah tes belum?
Silahkan Pak Andrea, mungkin sambil kita mendengarkan Bu Ulfa, Pak Andrea boleh menanggapi juga. Kebetulan saya Oh, dan istri belum saya. Sebaik. Silakan Bu. kalau izin Kak, izin Mbak Mira nanggepin. Kalau anak insting, serasa saya ya, ketika saya menjadi anak insting itu, memang modelannya tidak suka terlalu tersorot gitu. Dia nggak suka jadi sorotan utama. Eh, Bentar Mbak, kebetulan saya yang tes baru anak pertama insting dan anak kedua TIO, jadi si kakak disupport adik ya hubungannya. Kalau anak insting itu dia punya spesial apa ya, spesial sifat gitu Pak Andrea. Dia itu tidak suka tersorot, tidak suka jadi apa ya, pusat perhatian. Modelannya tuh tengah-tengah. Dia nggak mau juga yang terlalu terbelakang, tapi dia juga nggak mau jadi yang terdepan gitu. Jadi kalau misalnya dari Bapak ada apa ya, ada pressure nih anak supaya apa ya, kepercayaan dirinya itu full power atau lain sebagainya, itu biasanya dia akan menarik diri. Tapi kalau dia apa namanya ditarik apa ya, kayak dikeluarkan rasa kepercayaan dirinya itu dalam bentuk penyertaan, disertakan atau misalnya eh, disalurkan kebermanfaatannya, asas kebermanfaatan dia, itu biasanya akan muncul dengan sendirinya. Tapi pun itu bertahap gitu. Karena kan ini kan kondisinya si anak masih usia kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu paling range 6-7 ya, 6-7 tahun gitu. Kepercayaan yang dia punya pun mungkin tidak sepowerful si kakak kelasnya gitu atau misalnya adik-adiknya. Jadi memang yang paling penting itu adalah si anak insting pertama nyaman, kedua dia merasa dirinya itu dianggap ada, ketiga dia diberdayakan. Itu insya Allah kalau tiga itu terpenuhi sih akan muncul dengan sendirinya. Kalau anak pribadi masih terpaut dengan pola insting yang golongan darahnya apa. Karena kalau anak pribadi Pak Andrea insting yang golongan darah A, jadi memang insting modelan otak kiri gitu. Kalau misalnya disuruh itu atau misalnya mau anak berperan itu memang ada treatmentnya agak-agak treatment orang thinking gitu. Nah harapannya sih anaknya Pak Andre, oh golongan darahnya, oh insting intuiting ya, jadi dia agak imajinasi. Berarti dibangun hasratnya juga, diberdayakan tapi hasratnya juga dibangun. Imajinasinya bagus tuh. Gitu. Itu aja mungkin dari Ana. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulfa tanggapannya. Dan seperti itu ya Pak Andrea ya, tanggapan dari Bu Ulfa. Mudah-mudahan dapat menjawab dari pertanyaan Pak Andrea. Balik lagi, walaupun golongan darahnya B, itu hanya treatment di awal ya Bu Ulfa ya. Treatment untuk Pintu masuk. benar, untuk dia berpartisipasi. Karena balik lagi seperti apa yang Bu Ulfa sampaikan, anak insting itu ya kelebihannya diserba bisa ya Bu Ulfa ya. Jadi ketika dia banyak berpartisipasi, berpartisipasinya itu pun dalam segala hal. Nah, itu adalah kelebihannya anak insting. Dan seperti yang Bu Ulfa sampaikan juga, jadi intinya tidak ada tekanan di awal ya Bu Ulfa, tidak ada tekanan sehingga membuat dia nyaman. Oke, nah Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Ulfa juga. Nah, pertanyaannya, saya Ulfa punya putri. Saya Ulfa punya putri, saya insting. Umurnya 9 tahun. Bagaimana menggali potensi anak dan melatih disiplinnya? Terima kasih, Bu. Golongan darahnya O. Baik, terima kasih Bu Ulfa pertanyaannya. Dan untuk Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang insting, jangan lupa disertakan dengan golongan darahnya juga ya. Oke, silahkan Bu Ulfa tanggapannya. Iya, ahlan Bu Ulfa. Sama nih kita namanya, Masya Allah. Kalau Bu Ulfanya sendiri, golongan apa MK-nya apa ya kalau boleh tahu? Ya, mungkin boleh tanggapan dari Bu Ulfa juga ya. Kira-kira Bu Ulfa Iya, apakah sudah tes Tivin atau belum? karena Nanti ya izin Mbak Mira menanggapi. Karena gini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika kita mau tahu apa ya, mau mentreatment anak itu kan kita harus kenal diri kita sendiri dulu gitu. Kalau dari materi salah satu yang pernah kita sama-sama pelajarin selaku promotor, itu kan kondisi fenotip terkini manusia itu kan 100%, pembagiannya 20 sama 80. 20%-nya itu apa namanya MK-nya, mesin kecerdasan otaknya, belahan otaknya yang mana yang dominan, 80%-nya itu dia terpengaruh sama pola asuh,
dengan siapa dia bergaul, buku yang dia baca, film yang dia tonton, makanan yang dia makan gitu. Jadi kalau kita cuma berpacu dengan yang 20% tanpa kita aware yang dengan yang 80% itu akan apa ya? Kalau mohon izin ya, kalau menurut anak pribadi kalau tidak di desain gitu, nggak dirancang sedemikian rupa bisa jadi sia-sia gitu. Ada jawabannya nggak Mbak Mira, Bu Ulfa? Kebetulan belum tes Tivin, Bu Ulfa. Belum tes kodarullah ya. Kalau untuk anak insting 9 tahun manggal. Kalau untuk anak kebetulan nih Bu Ulfa kemarin saya baru ikutan WST teaching ya. WST teaching sama WST learning. Kalau apa ya menarik garis merah atau benang merah dari situ membangkitkan semangat anak insting supaya mau belajar. Jadi gelombang otak anak itu kan dia macam-macam ya. Ada yang alfa, gamma, beta, entah apa lagi itu anak lupa dia. Pokoknya ada 3 atau 4 gelombang otak. Cuman di situ kesimpulan yang bisa saya rangkum adalah pertama, ini tidak hanya untuk anak insting, tapi saya pukul rata gitu. Anak itu ketika dia fitrahnya terganggu, fitrahnya dalam artian jam tidur deep sleep-nya itu tidak bagus, tidak berkualitas, itu pasti akan berefek ke gelombang otaknya ketika menerima informasi. Jadi ketika dia menerima informasi itu tidak terrespon dengan baik oleh sistem otaknya, itu sudah pasti dia memberikan reaksi yang kurang memuaskan buat lingkungan sekitar. Bisa dia memberikan respon tantrum, bisa dia memberikan respon acuh tak acuh, bisa memberikan pokoknya respon negatif gitu. Nah, itu pertama. Terus kedua, ketika fitrahnya terganggu yang lain adalah dia terlalu banyak terpapar apa namanya gadget gitu, sosial media gitu. Itu juga bisa mempengaruhi apa namanya ya daya jalar, daya nalar si anak karena sebagaimana yang kita tahu gadget itu kan serba instan ya mau cepat gitu. Jadi ketika si anak itu disuruh misalnya Kak kerjakan PR gini-gini itu kan berproses ya, berproses dan itu tidak sesuai dengan apa yang tadi barusan dia aktivitas yang dia lakukan gitu. Nah sekiranya itu tidak sinkron di antara kedua belah masalah tadi itu bisa mempengaruhi mau itu anak insting, thinking, sensing, intuiting, feeling, anak rasa itu terpengaruhi. Ada juga materinya waktu itu pernah anak ikut WST ABK. Kalau di ABK itu malah makanan itu berpengaruh. Jadi apa pasti kamu apa yang kamu makan gitu. Kalau bahkan dianjurkan sama Solver Anika ya kalau nggak salah nama beliau, anak lupa. Itu ayam potong itu tidak harus apa ya tidak dianjurkan dikonsumsi setiap hari atau terlalu rutin gitu. Kalaupun harus dikonsumsi dia itu dalam hitungan minggu gitu. Jadi sebetulnya banyak faktor gitu. Kalau misalnya cuma ngebahas si anak insting aja, biar dia tegali potensi sama disiplinnya, yang mau anak tanyakan balik ke kita sebagai orang tua udah ngejaga fitrah si anak atau belum gitu. Itu sih kalau dari anak pribadi. Mohon izin ya Bu Ulfa kalau jawaban kurang memuaskan. Baik, terima kasih Bu Ulfa, Masya Allah tanggapannya. Balik lagi ya, mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk Bapak Ibu semua. Jadi sebelum kita mengenal tentang si anak, kenalilah diri kita sendiri, kenalilah emosi kita secara pribadi, bagaimana cara mengendalikannya sebelum kita melanjutkan fitrahnya si anak. Nah, kalau tentang anak insting seperti yang Bu Ulfa sampaikan, untuk menggali potensinya, ya potensi anak insting ini serba bisa. Jadi generalis semuanya ya Bu Ulfa ya di segala bidang. Nah, tapi kalau untuk yang hal yang menonjol, mungkin kita lihat apakah dia bahagia dalam melakukan hal itu. Dan untuk melatih disiplinnya, juga seperti yang Bu Ulfa sampaikan, diberikan peran untuk anak insting. Oke, terima kasih Bu Ulfa pertanyaannya. Mira akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Malah. Nah, pertanyaannya, anak saya insting, usianya 5 Mbak tahun. Mira, izin interupsi Mbak. Apa kayaknya Bu Astri belum kebaca nih pertanyaannya? Oh, Ibu Astri. Oh iya, maaf Bu Ulfa. Ini kayaknya mouse Mira kelewatan ini. Terima kasih Bu Ulfa sudah diingatkan. Mohon izin Mbak Mira. Oke.
Ini pertanyaan dari Ibu Astri. Assalamualaikum, anak saya insting kelas TKB. Bagaimana cara agar anak semangat belajar? Baik, silakan Bu Ulfa tanggapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Bu Astri, salam kenal, sama-sama dari Medan nih. Aduh, sebutan. Eh, apa kalau izin ya Bu Astri nanggepinnya agak apa namanya kurang formal. Kalau sekolah ini yang dia mau sekolah TK si anak atau ibunya nih? Mau si anak atau mau ibunya itu dulu pertama. Terus kedua, semangat belajar yang ibu inginkan itu ekspektasinya seperti apa gitu? Kan kondisi anaknya TK gitu ya. Apakah dengan dia rajin masuk sekolah atau dia apa namanya ikut aktif di sekolahnya atau dia misalnya ikut perlombaan-perlombaan yang diadain di sekolahnya gitu. Sebenarnya itu suatu hal yang apa ya? Kalau perempuan itu kan sebenarnya dia nanya tahu sendiri menjawabnya gitu. Kalau ibu-ibu karena Ana sendiri Bu Astri mohon izin sharing anak-anak kan sekarang juga masuk usia 3,5 tahun thinking introvert Ana sekolahin juga gitu tapi ya gitu kadang dia mau kadang enggak gitu cuman karena kita ngerti ya udahlah namanya juga anak-anak gitu dan memang belum waktu usianya wajib belajar gitu kan jadi ya sesuai mood dia aja gitu ekspektasinya maksudnya ekspektasi kita aja sama si anak ini agak diturunkan sedikit kalau anak pribadi sih izin gitu khawatir kalau misalnya ibunya terlalu apa namanya banyak tuntutan insya Allah sih seorang ibu nggak akan nuntut berlebih ya atau berekspektasi berlebih nanti si anak nggak nyaman insting itu dia apa namanya ya ya seperti namanya insting nalurinya itu bisa membaca gitu jadi dia akan terbaca ketika ibunya misalnya oh, ibuku nggak puas nih sama aku hari ini atau misalnya ibunya nggak nyaman sama sikap dia hari ini itu si anak terasa gitu kontak ini itu dari Ana mohon izin Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulfa tanggapannya. Nah, ini juga ada tanggapan lagi dari Ibu Astri. Rajin masuk sekolah karena saya yang ingin. Berarti yang mau sekolah ibunya anaknya belum mau nggak apa-apa Bu Bismillah didoain aja. Oke, terima kasih Bu Ulfa tanggapannya. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Bu Astri ya, dapat membantu untuk anaknya yang juga insting. Iya, mungkin gini Mbak Mira izin nambahin sedikit. Mungkin bisa Silakan juga Bu Ulfa. Bu Astri gurunya yang di sekolah itu ketika si anak masuk apa ya menyambutnya tuh agak hangat gitu. Biar si insting tuh merasa kehadiran dia itu kayak wah aku dinanti-nanti nih kehadiranku sama guru gitu. Jadi ketika besok dia males, Bu Astri bisa pakai jurus itu. Nanti kakak dicariin gurunya loh. Bisa juga. Jadi intinya kehadirannya dianggap ada ya Bu Ulfa ya. Ya, mm, Penting sekali untuk anak insting. Oke, terima kasih tanggapan dari Ibu Astri. Alhamdulillah. Terjawab berarti sudah ya Bu Astri ya. Oke, terima kasih Bu Ulfa sekali lagi tanggapannya. Nah, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Pak Abu Izan. Izin bertanya, maksudnya istri support suami tadi apa ya Bu? Saya thinking extrovert, istri thinking introvert. Nah, anak masih di bawah 1 tahun. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, ini memiliki mesin kecerdasan yang sama. Silakan Bu Ulfa tanggapannya. ya. Ahlan Abu Izan. Jadi kalau apa namanya dulu itu di kelas Wesel 1 atau Wesel 2 nggak lupa ada namanya sirkulasi Stephen. Jadi kan 5 belahan otak ada sensing, thinking, terus feeling, intuiting, si insting di tengah. Nah itu semua tuh ada sirkulasinya gitu. Sirkulasinya hubungan antar masing-masing apa ya masing-masing belahan otak dengan belahan otak lainnya. Nah, karena saya insting kan di tengah posisinya gini nih. Setelah si insting itu kan intuiting. Jadi kalau dari konsep sirkulasi Stephen-nya itu, si insting itu mendukung atau mensupport intuiting, coachingnya lah, coachingnya si intuiting. Nah, mentornya si intuiting ini adalah thinking. Gitu. Nah, kalau dari hubungan, kalau yang nggak salah inget ya, mentor itu nggak boleh sering-sering ketemu gitu, karena khawatir panas. Tapi kalau coaching intens nggak apa-apa.
Nah, kalau misalnya Pak Abu Izan TE, istri TI berarti kan apa ya, MK-nya sama ya, menikahi diri sendiri, cuman apa namanya, kemudinya aja yang berbeda. Bapak lebih open minded, mungkin lebih mudah ke distract, sedangkan istri mungkin agak saklek gitu karena introvertnya. Dia lebih ke hubungan ini sih Pak, hubungan gimana komunikasi, hubungan apa ya, hubungan spontan, hubungan natural alami yang terjadi di rumah tangga itu gitu. Ketika kita tahu nih, misalnya saya insting, suami intuiting, oh memang sebelum kami tes Steven itu memang hubungan yang terjadi di antara kami berdua adalah saya selalu mensupport apapun yang suami butuhkan gitu. Dan ternyata setelah kami tes Steven, memang fitrahnya begitu. Saya memang akan mensupport suami gitu. Ima keinginannya itu agak nggak masuk akal gitu. Itulah contohnya. Mohon izin kalau kurang jelas. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulfa tanggapannya. Kira-kira apakah dari Pak Abu Izan sudah jelas? Kalau mungkin belum jelas, bisa menanggapi lagi untuk tambahan satu pertanyaan lagi ya selanjutnya. Terima kasih Pak Abu Izan yang sudah bertanya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik. Kalau begitu, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Mala pertanyaannya. Anak saya insting usianya 5 tahun, tapi memang belum tahu golongan darahnya, Mbak. Karena saya masih meraba, dia lebih dominan kemana. Gimana cara mengembangkan bakatnya ya, Mbak? Karena tahun ini masuk TK. Baik, silakan Bu Ulfa tanggapannya. Oh, Masya Allah. Ahlan Mbak Mala, kisaran masih Medan ya kan, Pemira? Ya, kisaran masih Sumatera Utara, Bu Ulfa. Ya, Masya Allah. Anak saya ini hmm, kalau apa namanya, cara ngembangin bakatnya kayak tadi yang sempat apa namanya dijelaskan di awal, Bu Mala gitu kan. Silahkan silahkan dia diuji coba dengan segala kekuriusan dia gitu, yang dia pengen tahu gitu kan, karena kan sebelumnya ya, sebelum kita bahas fokus ke insting, fitrah naluri anak-anak itu kan mereka serba mau tahu ya, serba mau eksplorasi gitu. Nah, apalagi ditambah nih anak, udahlah anak-anak, fitrahnya anak, dapat amanah insting dari Allah gitu. Jadi memang udahlah mau eksplor, udah gitu dia serba bisa gitu. Nah, jadi silahkan difasilitasi, jangan dilarang, jangan sampai dialihkan ke hal yang kurang baik, kayak misalnya dia lagi hobinya apa nih, bongkar-bongkar tanah atau bikin bangunan dari kertas, ya udah jangan dialihkan, misalnya aduh jorok rumahnya atau berserak, dialihkan ke hal yang malah apa namanya ya, menumpulkan kemampuannya tadi, misalnya dengan ngasih gadget atau nyalain TV dan lain sebagainya gitu. Nah, itu mungkin dari anak, karena nanti dari situ dominannya kemana itu akan seiring waktu sih, seiring waktu, seiring usia juga, nanti seiring dia lingkungannya bagaimana, teman-temannya, terus sistem sekolahnya seperti apa, itu nanti akan mengarahkan sendiri gitu. Tapi kalau yang apa, pernah anak dapat ilmunya itu, insting itu, kalau untuk jurusan atau bakat ya, nomor satu itu memang disarankan jurusan agama. Jadi mungkin kalau memang mau di apa namanya ditekankan, sering-sering belajar murotal. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulfa tanggapannya. Nah, mudah-mudahan dapat terjawab dengan baik ya dari pertanyaan Bu Mala. Silakan nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh sekali lagi untuk ditanyakan. Oke, Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya karena malam ini kita sesinya khusus tanya jawab, jadi silakan Bapak Ibu untuk tanya jawab, sharing ataupun diskusi. Tapi seperti yang Mira sampaikan, Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, sharing ataupun diskusi yang bisa open cam dan juga open mic. Nah, karena di sini beberapa pertanyaan sudah masuk melalui chat, jadi Mira bacakan terlebih dahulu melalui chat. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang ingin tanya jawab secara langsung dengan open mic dan juga open cam, silakan kasih reaction atau raise hand aja ya Bapak Ibu. Oke, nah di sini pertanyaan dari Ibu Rini Sulistio Ningrum.
Pertanyaannya, Assalamualaikum Mbak, suami saya insting, sayanya intuiting extrovert, dan anak saya perempuan feeling extrovert usianya 8 tahun. Nah, bagaimana caranya kami dalam berkeluarga biar bisa saling memahami satu sama lain menurut MK-nya masing-masing? Karena sejauh ini saya yang lebih banyak mengikuti maunya suami dan anak, dan kami sekeluarga golongan darahnya O. Baik, silakan Bu Ulfa tanggapannya. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi salam, salam kenal, Bu Rini. Tadi yang insting suaminya ya? Bu Rininya IE. Ya, benar Bu Ulfa. Oh, Suaminya insting, Bu Rini adalah intuiting extrovert, dan anaknya perempuan usia 8 tahun feeling extrovert. kalau ini berarti nariknya ke materi WST ini nih, parenting. Ada parenting, ada couple, seru nih Mbak. Apa? Alhamdulillah sih kalau misalnya saya lihat ya, Bu Rini, kalau dari pengakuan Bu Rini kan sejauh ini yang lebih banyak ngikutin maunya suami. Berarti kan secara apa ya? Secara agama, Bu Rini, walaupun kalau dari sirkulasi positifnya suami mensupport istri, tapi dari praktek agamanya Bu Rini tetap mempraktekkan apa yang dianjurkan oleh agama gitu. Bahwasannya ya istri harus taat suami dengan pengakuan Bu Rini yang mengatakan bahwasannya saya lebih banyak mengikuti maunya suami dan anak gitu. Kalau dari materi kelas tematik Stephen yang pernah saya ikutin ya Bu Rini, terutama tentang parenting keluarga. Jadi kan dalam keluarga itu tetap gimana pun pemimpinnya suami, presidennya itu suami. Dialah yang mengesahkan semua aturan undang-undang yang berlaku di dalam rumah, tapi nanti tetap apa namanya yang turun ke rakyatnya tuh anak-anak kita gitu, yang turun ke anaknya itu kan para menteri. Nah, menterinya itu menteri ini adalah parent leader gitu. Nah, di keluarga Bu ini yang paling sering terjun ngurus urusan rumah itu siapa? Suami kah atau Bu Rini kah gitu. Karena dari situ nanti kita bisa menentukan pola apa yang akan digunakan dalam keluarga, pola komunikasi, pola apa namanya ya, disiplin dan lain sebagainya. Kayak misalnya contoh kalau misalnya ibu misalnya ibu nih yang ngambil posisi menterinya, parent leadernya gitu, PL-nya, berarti kan otak kanan. Berarti kita nanti pakai apa namanya model parenting itu otak kanan. Nah, si suami itu mengikuti karena kan suaminya insting otak tengah. Jadi suami bisa ngikutin gaya ibu dan juga anak ibu. Nah, karena sekeluarga golongan darahnya O, berarti memang agak hobi ngobrol ya Bu ya. Karena saya sejauh ini setiap ketemu apa namanya klien yang di atas Stephen terus golongan darahnya O, even dia thinking gitu, dia hobi ngomong gitu. Sampai suami sendiri gitu, beliau intuiting introvert sama kayak Mbak Mira, goldarnya O itu hobi ngomong. Saya punya temen intuiting introvert, goldarnya B, diem aja. Beda sama si bapak yang goldarnya O gitu. Entah mungkin karena sebagai suami juga ya, tapi kalau kalau dari saya pribadi sih golongan darah masih adalah mempengaruhi sekian persen gitu dari angka 100. Jadi gitu Bu Rini, silahkan ditentukan siapa peran leadernya supaya bisa diambil gaya parenting yang mana yang mau diterapin di rumah. Kalau misalnya ibu yang berperan, berarti kita pakai gaya otak kanan. Nah, kalau ibu mau tahu ilmunya lebih lanjut, silahkan ikuti WST parenting. Karena saya kayak belum menang ngasih materinya di sini. Oke, baik, terima kasih Bu Ulfa tanggapannya. Nah, ini ditanggapi kembali dari Ibu Rini. Iya, hobi ngobrol memang Bu, apalagi suami dan anak. Tapi kalau untuk kegiatan rumah lebih dominan saya sih Bu. Udah Apakah cocok. ada tambahan Bu Ulfa? Udah pas. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulfa tanggapannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya dari pertanyaan Bu Rini. Oke, oke. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya jawab lagi, ingin sharing ataupun diskusi, masih dipersilakan karena waktu kita masih ada ya.
Tentunya sekali lagi Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin tanya jawab, sharing ataupun diskusi, bisa open cam dan juga open mic. Nah, jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman kalau mungkin ada yang berhalangan untuk open cam dan juga open mic, mungkin bisa berikan pertanyaannya, sharing ataupun diskusi melalui room chat juga boleh. Nanti Mira akan bantu bacakan. Tapi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, dimaksimalkan 2 pertanyaan untuk 1 orang. Karena apa? Biar kita bisa memberikan kesempatan bagi peserta yang lain untuk bertanya jawab. Jadi mudah-mudahan pertanyaan dari Bapak Ibu pada malam hari ini itu dapat diselesaikan semuanya dan nggak ada yang ngegantung. Oke, karena kita masih menunggu dari Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, sharing ataupun diskusi, mungkin Mira sambil mengisi waktu ada sebuah informasi yang akan Mira sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya ya. Izin Bu Ulfa, mungkin Mira akan share screen sebentar. Oke, informasi yang mau Mira sampaikan. Sebentar Bapak Ibu. Oke, baik. Itu adalah informasi yang sangat penting yang baru saja Mira sampaikan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang pada malam hari ini hadir, karena informasi ini juga sudah sempat Mira sampaikan di minggu lalu ya, di Brainity Talk minggu lalu dengan tema feeling bersama dengan Ustaz Ridwan juga. Itu adalah acara spesial Malam Penganugerahan dan Apresiasi untuk promotor Stephen Brain selama tahun 2024 yang akan insya Allah akan dilaksanakan di hari Jumat eh, tanggal 31 Januari 2025, tepatnya mulai dari pukul 19:30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, dan akan dilaksanakan insya Allah secara online melalui Zoom. Dan acara spesial tersebut tentunya terbuka untuk umum, jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin join, melihat dan juga menyaksikan, akan kita bagikan juga link Zoom-nya melalui grup Brainity Talk juga nantinya, ataupun Bapak Ibu bisa dapatkan melalui promotornya masing-masing yang terutama akan didapatkan dari promotor Stephen Brand. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat apresiasi apa saja yang diberikan cabang Stephen Brand kepada para promotor Stephen Brand selama tahun 2024. Jadi kami sangat berharap kehadiran dari Bapak Ibu untuk hadir di acara Malam Penganugerahan dan Apresiasi Promotor Stephen Brand tahun 2024 di hari Jumat minggu ini. Oke, itu informasi yang barusan Mira berikan, sembari kita menunggu ya pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin kita boleh berbincang-bincang sedikit ya Bu Ulfa tentang personality genetic instinct. Iya.
Iya, karena dari pertanyaan yang masuk ya secara umum dan beberapa ini pertanyaan yang sangat eh, ditanyakan, sangat sering ditanyakan oleh orang tua yang punya anak insting ya Bu Ulfa, ataupun kepribadian individu yang memiliki personality genetik insting. Nah, banyak sekali yang menjadi persoalan, yaitu terutama anak insting, orang tua itu khawatir karena anak instingnya itu di bagian akademis ataupun di bagian yang lain ya itu tidak ada yang menonjol Bu Ulfa. Itu sering sekali menjadi soal pertanyaan juga orang tua yang punya anak insting. Walaupun sudah dites Stephen dan sudah dikatakan hasilnya insting dan dia memiliki kehebatan atau potensi yang serba bisa, tapi itu juga menjadi pertanyaan lagi untuk orang tua yang punya anak insting. Jadi apa kelebihan anak saya? Nah itu dipertanyakan lagi. Nah gimana menurut Bu Ulfa sebagai seorang insting? Kalau saya pribadi ya Mbak Mira nanggapin, saya pakai dalil aja sih. Jadi tujuan diciptakannya manusia memang apa gitu. Pernah juga dapat klien gitu, dapat anaknya insting. Orang tuanya TE, bapaknya, ibunya TE, ayahnya FE gitu. Nah, si anak insting ini dia lebih nyaman homeschooling. Nah, karena ibunya TE kan, tahta gitu kan, pengen anaknya tuh berprestasi dan lain sebagainya. Jadi saya bilang ibu harusnya apa ya? eh, ben- saya ngasih contohnya gini. Ibu pernah dengar kisah anak Nabi Adam nggak yang disuruh ngasih sembelihan gitu kan, Hubail dan Hubail gitu. Kabil dan Habil, apa? Kabil dan Habil gitu. Ada yang ngasih persembahan terbaik, ada yang enggak gitu. Nah, sebetulnya anak-anak kita pun apa namanya ya, nggak bisa kita pukul rata bahwasannya anak yang baik, anak yang berprestasi itu adalah yang dia dapat ranking di sekolah gitu, atau yang dia nanti ketika di akhir semester itu maju ke depan menerima piala dan lain sebagainya. Karena kan kehidupan ini terlalu singkat ya kalau misalnya kita menilai hanya sebatas dari 6 tahun atau 9 tahun masa pendidikan dia gitu. Tapi kan suksesnya itu nanti ketika apa namanya, ketika dia sudah terjadi masyarakat dan lain sebagainya. Memang untuk saat ini mungkin tidak terasa gitu. Tapi mungkin kalau ibu perhatikan dari hal-hal detail di rumah, kayak misalnya ketika ibu butuh bantuan cepat, itu pasti si kakak yang akan muncul terlebih dahulu gitu. Atau misalnya ibu lagi riuh nih, butuh apa namanya, butuh ada yang nolong dan lain sebagainya, si kakak akan dengan sigap ngambil alih posisi itu. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang mahal dibanding dengan selembar nilai yang ada di kertas gitu. Jadi memang perspektif uh, cara pandang berpikir orang tuanya yang diubah. Nah, yang jadi tantangan itu Mbak Mira kalau misalnya lingkungan orang tuanya itu lingkungan orang yang suka flexing. Flexing dalam artian bikin status anaknya gini, anaknya ikut kumon, anaknya ikut ini dan lain sebagainya. Karena saya insting yang suka belajar agama, jadi saya bilang, Bu, mau sesukses apapun dia ilmu dunia, kalau dia belum bisa baca huruf hijaiyah, itu menurut saya belum sukses gitu. Jadi standar suksesnya itu ya tinggal di apa namanya ya, tinggal dibuat versi inilah versi yang menurut saya tidak melanggar aturan syariat sih. Oke, terima kasih Bu Ulfa untuk pengalaman pribadinya ya sebagai seorang insting juga dan mudah-mudahan ini juga dapat pencerahan untuk Bapak Ibu sebagai orang tua ataupun individu yang memiliki kepribadian atau hasil tes insting ya. Jadi kalau menurut Mira pun setiap dari kita itu punya kehebatan dan kehebatan kita itu berbeda-beda terkecuali insting ya kehebatannya memang serba bisa tapi di balik kehebatannya itu juga tentunya memiliki kekurangan jadi manusia itu tidak ada yang sempurna sesempurnanya insting yang generalis serba bisa juga memiliki kekurangan nah jadi kita sebagai manusia ya sebagai
penerus bangsa juga dan sebagai penyebar manfaat juga. Nah, jadilah sebagai seorang yang menjalankan sesuai dengan fitrahnya. Nah, jadi fitrah ini bukan lagi diartikan sesuai dengan jenis kelamin ya, Bapak Ibu ya. Kalau jenis kelamin itu hasilnya sudah mutlak, tidak dapat diubah. Kalau misalnya terlahir sebagai perempuan, kita akan menjalankan fitrah sebagai seorang perempuan dan juga begitu pun dengan laki-laki. Tapi kalau kita mau melihat dengan yang lebih spesifiknya lagi, ini akan sangat luar biasa kebermanfaatannya. Seperti konsep Stephen ini, di mana kita mempelajari tentang 5 belahan otak dominan dan di setiap belahan otak itu punya potensi dan manfaatnya masing-masing. Nah, jadi saling mengisi satu sama lain. Jadi menurut saya, sehebat-hebatnya saya juga masih banyak orang lain yang lebih hebat dari saya. Walaupun saya sebagai seorang intuiting yang dimana saya memiliki kecerdasan kreativitas yang tinggi, namun bagi saya sendiri pun masih banyak orang intuiting yang lain yang itu lebih tinggi daripada saya. Jadi artinya mereka punya wawasan yang lebih luas, mungkin ya, punya kreativitas yang lebih tinggi, ataupun punya hasrat yang lebih kuat daripada saya. Nah, jadi walaupun sesama intuiting, itu pun masih ada yang lebih hebat lagi. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertanya setelah tes Tiffin ataupun sebelum tes Tiffin, jadi di antara 5 mesin kecerdasan ini mana yang paling hebat? Semuanya kita hebat sesuai dengan manfaat kebermanfaatan kita masing-masing. Nah, jadi semakin kita banyak bermanfaat sesuai dengan potensi diri kita, itu akan selain membuat diri kita nyaman, itu juga akan lebih efektif untuk lingkungan juga. Oke, Bu Ulfa, apakah kita bisa lanjutkan dua pertanyaan dari Ibu Dewi Sinta dan juga Ibu Emi Herlina? Bisa, Mbak? Oke, baik. Kalau begitu, Mira lanjutkan membaca dari pertanyaan Ibu Dewi Sinta ya, Bu Ulfa. Ya. Pertanyaan dari Ibu Dewi Sinta, bagaimana menghadapi insting yang suka marah, padahal kita hanya menanyakan saja dia sudah marah. Ini insting dewasa. Golongan darahnya apa, Ibu Dewi Sinta? Mungkin boleh sambil ditanggapi ya. Kita dengarkan tanggapan dari Ibu Ulfa. Silakan Bu Ulfa tanggapannya. Oh, insting yang suka marah padahal kita. Berarti dia insting yang sensitif ya. Kalau nggak tahu golongan darah saya nggak tahu, Mbak. Kalau saya sih, Bu Dewi, salam kenal ya, orang Medan juga nih, Masya Allah. Kalau saya sih selaku insting, Bu biasanya kalau udah sensitif senggol bacok itu, eh, biasanya karena tidak dihargai di lingkungan gitu. Jadi kayak apa yang saya usahakan itu tidak diapresiasi gitu. Even itu cuma hal kecil gitu. Sebenarnya nggak diapresiasi nggak apa-apa, cuman jangan juga apa ya, jangan juga hal yang tidak seharusnya menjadi tugas atau ini rekan kerja kan, atau saudara atau keluarga. Itu juga tuh mau ditanya peran dia di situ apa perannya di lingkungan itu. Kalau dia rekan kerja, kalau dia tidak diapresiasi, at least dia tidak dijudge gitu. Insting itu nggak suka dia kan nggak suka terlalu disorot, nggak suka dia rekan kerja, nah ya, dia nggak suka disorot, dia nggak suka terbelakang, jadi dia modelnya tengah-tengah. Nah, ketika dia tidak disorot apa namanya prestasinya, setidaknya dia tidak dijadikan kambing hitam tuh. Karena uh, modelan insting ini mereka itu sebetulnya malas menjelaskan karena kan nggak mau konflik, walaupun sebetulnya dia sebenarnya yang salah tuh gitu, cuman menurut dia udahlah nggak penting, nggak perlu, udahlah biar aja gitu. Apalagi kalau insting golongan darah O. Saya ada ketemu klien 3 insting golongan darah O itu apa namanya suka kayak ya udahlah gitu. Dan menurut saya itu apa sih, udahlah nggak bisa, harus jelas detail gitu apa permasalahannya dan lain sebagainya. Dikatakan kalau insting itu simple, kalau berbicara tuh the point, ini instingnya beda banget kalau ngomong berbelit-belit. Berarti dia belum tenang, Bu. Kalau dia ngomongnya berbelit-belit berarti belum tenang. Ada satu hal atau ada satu data yang dia itu nggak bisa yakinin bahwasannya itu pasti atau enggak gitu. Karena dia khawatir itu memicu konflik atau masalah. Biasanya gitu. Jadi dia nggak mau terlibat gitu. Intinya dia nggak mau terlibat dalam pembahasan itu.
makanya dia agak kemana-mana. Kayak mau menyelamatkan diri tapi terakhir dia yang terjebak. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulfa tanggapannya sebagai seorang insting juga. Mudah-mudahan dapat menjawab dari pertanyaan Ibu Dewi Sinta yang punya rekan kerja insting. Kalau Iya. dari mungkin izin ya Bu Ulfa ya, mungkin Bu Ulfa juga bisa menanggapi dari apa yang pernah Mira baca juga ada secara psikologis kalau seseorang atau individu berbicara secara berbelit-belit ya atau mengulang-ulang atau tidak jelas itu biasanya juga disebabkan karena ketika dia berbicara itu tidak ditanggapi atau tidak didengarkan. Nah, itu kayaknya berhubungan sekali dengan seorang insting ya, Bu Ulfa, yang kalau kita berbicara atau kehadirannya itu harus ada, ditanggapi dan diakui, bukan diakui, kalau diakui bahasanya lebih kepada thinking ya, Bu Ulfa ya. Nah, itu kira-kira gimana tanggapan dari Bu Ulfa? Tunggu Mbak, apa nih, ada lagi yang nanya enggak ya? Nah, ini tanggapan dari Bu Dewi tadi. Oh, paham-paham, Mbak. Terima kasih. Iya, ya kalau apa, sebenarnya dia nggak butuh validasi sih Mbak Mira si insting ini. Cuman didengar aja gitu. Paling enggak didengar, terserah deh kalian mau percaya atau enggak, tapi tolong dengar ketika saya berbicara gitu. Tolong kasih saya panggung ketika saya mau menyampaikan gitu. Jangan di skip. Oke, nah ini juga Bisa juga karena traumatik, betul. Mbak Dewi. Bisa juga karena traumatik, mungkin kan kita nggak tahu ya background sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi banyak apa ya, banyak faktor. Apalagi usia misalnya udah bukan anak-anak. Biasanya kan filter otaknya itu akan lebih tebel gitu dibanding sama anak-anak. oke, baik. Iya benar, bisa jadi ya Mbak. Iya, kita nggak tahu masa lalunya bagaimana, apa yang sudah dia Mm-mm. lewati, apalagi sebagai seorang insting. Oke, mungkin itu saja ya Bu Dewi Sinta ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Tapi kalau misalnya terkait dengan background dan lain sebagainya seperti apa yang Bu Ulfa sampaikan, nah itu kita harus banyak konsultasi lagi lebih lanjut lagi dengan individunya langsung Mm, yang insting ya. Oke, betul. terima kasih Bu Ulfa sekali lagi tanggapannya dan juga Bu Dewi Sinta yang sudah bertanya. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Emi Herlina. Pertanyaannya, saya ibu thinking introvert dan suami saya thinking extrovert. Punya anak insting, golongan darahnya O, usianya 9 tahun, yang kalem, pendiam, tapi sejauh ini nggak ada masalah, dikenal di sekolah juga sebagai anak kalem. Tapi apakah tidak apa-apa? Saya ingin mengajak rajin menyumbang ke panti, sering tidak ada waktu, tapi anaknya antusias kalau diajak ke panti. Oke, nah ini mungkin keterbalikannya dari Bu Ulfa ya. Kalau Bu Ulfa Iya, sebagai ibu insting punya anak dua, thinking introvert dan thinking extrovert. Tapi kalau betul. ini Ibu Emi Orang sebagai tuanya. thinking introvert, iya, dan juga suami thinking extrovert yang memiliki anak insting golongan darah O. Silakan Bu Ulfa tanggapannya. Masya Allah. Saya sih mau ngucapin Masya Allah. Selamat ya nak. Disupport sama Umi sama Abinya. Kalau untuk apa namanya, si insting ini kan memang dia sosial rules-nya itu lebih ke humanisme ya Bu. Kalau Bu Emi salam kenal. Jadi mereka suka sesuatu yang memang berhubungan dengan kemanusiaan, solidaritas. Itu insting, suka banget tuh. Insting sama feeling ketemu tuh. Apa namanya, benang merahnya kalau udah ngomongin kegiatan sosial, itu mereka udahlah jor-joran gitu. Nah, kalau misalnya si anak excited gitu kan diajak buat berkunjungan ke panti, emang iya itu hasratnya gitu. Dia kalau bisa yang di rumahnya dipindahin, dibawa ke sana semua. Mainan di rumah kakak masih ada tuh, bisa kali ya dibawa ke situ, atau pokoknya hal yang dia suka, yang memang kan di agama dianjurkan kalau ngasih ke orang itu hal yang paling kamu suka gitu. Nah itu si insting akan dengan sukarela memberikan yang hal yang berharga yang buat dia itu dikasih ke orang lain. Itu Masya Allah Bu. Kalau masalah pendiam kalemnya, kalau saya lihat dia udah apa ya, udah alhamdulillah terjaga, Allah jaga dengan sebaik-baik penjagaan dengan diberikan orang tua yang TI dan TE. Semoga terjaga fitrahnya sampai dia besar nanti ya, Ibu dan Bapak. Eh, Mungkin kalau boleh nitip pesan sedikit, kalau bisa apa namanya, ilmu agamanya juga dibantu gitu supaya
terjaga juga fitrahnya. Itu aja sih kalau dari Ana. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulfa tanggapannya. Nah, ini mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya untuk Ibu Emi Herlina, terlebih lagi untuk anaknya yang insting. Karena seperti yang Bu Ulfa sampaikan ya, alhamdulillah sebagai orang tua juga mendukung fitrahnya si anak ya secara sirkulasi energi Stephen thinking mendukung insting. Oke, nah itu kayaknya Amin. Ini tanggapan dari Ibu Herlina. Iya, ini kakaknya feeling introvert golongan darah A. Iya, kadang saya khawatir sebab anaknya diam-diam aja, kayak nggak ada kegiatan selain belajar. Karena hidupnya sudah aman, Bu. Jadi dia ya udah santuy. Kalau sudah mau belajar, artinya dia sudah nyaman dengan Ya, lingkungannya ya, Bu sudah Ulfa. nyaman. Heeh. Oh, Iya, sama kakaknya feeling ya. Jadi mungkin kalaupun ada konflik sama kakaknya ya konflik-konflik sayang-sayang lah. Insting sama feeling kan konfliknya konflik sayang-sayangan. benar-benar. Oke, terima kasih Bu Ulfa tanggapannya. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir dari Ibu Emi Herlina ya, Bu Ulfa ya, karena qadarullah Bapak Ibu, Bu Ulfa juga ada kegiatan yang akan dilanjuti ya setelah Zoominar Brainy Talk ini. Jadi mungkin Zoominar Brainy Talk ini kita akhiri pada malam hari ini sampai di pertanyaan Ibu Emi Herlina. Kalau begitu, silakan Bu Ulfa untuk closing statement tentang insting pada malam hari ini. Apa ada hal khusus yang ingin Bu Ulfa sampaikan untuk Bapak Ibu selaku orang tua ataupun individu yang memiliki personality genetik insting. Silakan Bu Ulfa. Baik, sebelumnya Ana apresiasi sebesar-besarnya kepada para rekan-rekan promotor juga mungkin ada klien juga yang sudah ikut membersamai kegiatan Berani Talk malam hari ini yang bertemakan Q&A Insting. Juga untuk Mbak Mira yang Masya Allah sudah mendampingi dari awal sampai akhir. Syukurnya Mbak Mira pengertiannya. harusnya sampai 45 nih, cuman kalau darurat ada meeting Zoom lagi di sini. Mungkin akhir kalam dari anak pribadi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat At-Tur, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Jadi mungkin yang bisa Anda sampaikan kepada para uh, orang tua yang memiliki anak insting atau kepada para pasangan yang memiliki pasangan insting untuk tidak apa ya berpikiran sempit gitu bahwasannya hidup ini hanya sebatas misalnya materi atau prestasi dan lain sebagainya gitu. Karena sebagaimana yang telah Allah sampaikan bahwasannya Allah itu menciptakan manusia ya tidak lain untuk beribadah, dan beribadahnya orang insting ini dia memang agak absurd gitu. Jadi uh, apa namanya sekiranya kita yang sudah mengenal atau mengetahui konsep ini itu bisa maklum, bisa mafhum dan juga bisa apa namanya menjembatani fitrah si insting itu supaya dia tidak terkubur gitu perannya gitu, karena bagaimanapun keseimbangan apa namanya keseimbangan sirkulasi hubungan manusia itu kan memang harus balance gitu, nggak bisa kita kubur yang satu nih jangan dikasih peran deh si insting, oh si thinking jangan dikasih peran, itu kan mustahil gitu ya. Jadi kita kasih peran sesuai dengan porsinya, tapi juga tidak lupa dengan tanggung jawab dan tugas maupun perannya di lingkungan masing-masing. Itu saja dari Ana. Barakallahu fina jamian. Ana kembalikan ke Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Ulfa sekali lagi Mira ucapkan mewakili dari Stephen Brain yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk tanya jawab tentang insting yang sudah membersamai Bapak Ibu dan Sobat Brain di Talk juga tentunya selama 1 jam menemani
dan juga membantu Bapak Ibu, teman-teman Sobat Berenity Talk tentang pertanyaan seputaran insting dengan sangat baik dan juga sangat jelas. Dan alhamdulillah Berenity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala teknis. Dan tentunya terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Berenity Talk yang sudah setia mengikuti event Berenity Talk yang dilaksanakan setiap hari Rabu mulai dari jam setengah 8 malam sampai dengan jam 9 malam. Dan tentunya terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, dan ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu pada event-event Brainity lainnya. Dan juga tentunya sampai jumpa di acara malam penganugerahan dan apresiasi promotor Stephen Brain tahun 2024 yang insya Allah akan dilaksanakan melalui Zoom di tanggal 31 Januari 2025, tepatnya di hari Jumat, dimulai dari jam setengah 8 malam sampai dengan selesai. Oke, tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Ulfa memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga perbuatan. Dan tentunya juga Mira mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC pada Brainy Talk malam hari ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah sekali lagi Mira ucapkan. Semoga Allah masih memberikan kita kesempatan, waktu, dan juga kesehatan untuk dapat berkumpul kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak, Ibu, dan teman-teman Sobat Berenity Talk semuanya.